Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memaparkan proposal kualitatif dengan judul analisis kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy terhadap pembelajaran matematika pada materi transformasi. Perkenalkan, nama saya Lilis Mary Febriani dengan NPM 192151123. Nah, video ini diambil untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dosen pengampunya Bapak Dedi Nurjamil. Nah, untuk latar belakang masalah. Nah, setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda. Salah satunya kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang ditemui dapat berupa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran matematika. Nah, sesuai hasil survei PISA pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa kemampuan siswa di Indonesia secara berturut-turut untuk kemampuan sains, bahasa, serta matematika masih terbilang rendah. Nah, selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian Andri Nugraha dalam jurnalnya bahwa analisis kemampuan kognitif mahasiswa diukur dengan tes sudah memenuhi standar dimensi kognitif menurut taksonomi Bloom dan hasil ketuntasannya itu mencapai 38%. Nah, sedangkan yang di bawah KKM-nya itu mencapai 62%. Nah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan kognitif di Indonesia itu masih rendah. Nah, kognitif itu memiliki peran yang penting bagi perkembangan hidup anak di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, karena hampir semua hal yang dilakukan dalam hidup ini berhubungan dengan kognitif. Nah, pengembangan kognitif yang dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitarnya melalui panca inderanya sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya. Nah, sejalan dengan hal itu, di samping kemampuan berpikir kognitif, kemampuan seseorang dalam mengkoordinir dan mengarahkan kemampuannya dalam mengubah serta menghadapi situasi disebut self-efficacy juga berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bandura mengatakan bahwa self-efficacy memiliki peran utama dalam proses pengaturan melalui motivasi individu dan pencapaian kerja yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan kognisi matematis, kemampuan berpikir kognitif matematis itu akan mudah dikembangkan manakala siswa memiliki sikap self-efficacy yang kuat. Nah, siswa dengan self-efficacy tinggi dapat menggunakan semua indikator kemampuan berpikir kognitif matematis dengan baik. Nah, dibandingkan dengan siswa yang memiliki self-efficacy sedang dan rendah. Nah, dari pemaparan tersebut, kemampuan berpikir kognitif matematis yang dimiliki oleh siswa perlu dianalisis dengan mempertimbangkan tingkat self-efficacy yang dimilikinya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy terhadap pembelajaran matematika pada materi transformasi. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kemampuan kognitif matematis siswa SMP kelas 9, yang kedua, bagaimana self-efficacy siswa SMP kelas 9, dan yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self-efficacy siswa dari SMP kelas 9. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada analisis. Nah, analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau penguraian serta membedakan suatu keseluruhan menjadi komponen yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Nah, analisis juga merupakan proses pengelompokan sesuatu peristiwa serta mencari jalan keluarnya dengan menyelidiki kebenaran terhadap peristiwa tersebut. Nah, Miles dan Huberman dalam Rohmadi dan Nasuca tahun 2015 memaparkan bahwa analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri dari 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang kedua ada kemampuan berpikir matematis. Kemampuan kognitif siswa itu adalah kemampuan
dalam diri siswa yang meliputi kegiatan intelektual terhadap suatu soal atau masalah matematika sampai siswa memberikan respon berupa jawaban yang diamati. Nah, dengan memiliki kemampuan kognitif, anak menggunakan alat berpikirnya untuk mengamati, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa guna memecahkan masalah seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Nah, dalam ranah ini terdapat 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama itu mengingat, pemahaman, penerapan, analisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, dalam penelitian ini kemampuan kognitif matematis siswa diperoleh dari hasil tes kemampuan berpikir kognitif matematis. Yang ketiga ada self efficacy. Nah, self efficacy ini merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, serta dapat mempengaruhi situasi dengan baik dan dapat mengatasi sebuah hambatan. Nah, adapun 3 dimensi dalam self efficacy yaitu magnitude, strength, dan generally. Nah, dalam penelitian ini self efficacy siswa diperoleh dari hasil penyebaran angket. Selanjutnya ada transformasi. Transformasi adalah aturan yang memetakan antara suatu benda dengan bayangannya benda tersebut. Nah, transformasi dapat diperagakan dengan perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan ke kedudukan lainnya. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak sesuai bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Nah, pada jenjang SMP, transformasi itu terdiri atas translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif siswa SMP kelas 9, yang kedua untuk mengetahui self efficacy siswa SMP kelas 9, dan yang ketiga untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif matematis ditinjau dari self efficacy siswa SMP kelas 9. Nah, pun manfaat dari penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika terutamanya itu pemahaman guru atau peserta didik terhadap bagaimana kemampuan berpikir kognitif dan self efficacy terhadap pembelajaran matematika. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Nah, yang pertama bagi peneliti. Nah, penelitian ini sebagai pengalaman dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajar serta mengembangkan pembelajaran. Nah, untuk bagi sekolah itu manfaat bagi sekolah itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, hasil penelitian untuk manfaat bagi gurunya itu diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dan manfaat bagi peserta didiknya ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada analisis. Nah, melalui analisis sintesis dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau penguraian serta membedakan suatu keseluruhan menjadi komponen yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Nah, analisis juga merupakan proses pengelompokan suatu peristiwa serta mencari jalan keluarnya dengan menyelidiki kebenaran terhadap peristiwa tersebut. Nah, adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Rohmadi dan Nasucha tahun 2012. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data atau display data, dan yang keempat ada penarikan simpulan. Nah, untuk jenis-jenis analisis yaitu yang pertama ada analisis logika.
Nah, analisis logika adalah sejenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan suatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Nah, yang kedua analisis realis. Nah, adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Untuk fungsi analisis. Nah, yang pertama mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Yang kedua, menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Yang ketiga, memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antaranya yang terbaik untuk mendapatkan persiapan yang tepat guna dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, adapun tujuan dasar analisis yaitu mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu. Nah, yang kedua ada kemampuan berpikir kognitif matematis. Nah, dari beberapa pendapat mengenai kemampuan kognitif yang disajikan mempunyai rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki pengertian yang sama, yaitu berkaitan dengan mental sebagai gambaran tentang kemampuan kognitif dari definisi. Nah, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan kognitif siswa adalah kemampuan dalam diri siswa yang meliputi kegiatan intelektual terhadap suatu soal atau masalah matematika sampai siswa memberikan respon berupa jawaban yang diamati. Nah, di sini ada indikator dari 6 jenjang. Yang pertama ada mengingat, kedua pemecahan, yang ketiga penerapan, keempat analisis, kelima mengevaluasi, dan keenam ada mencipta. Nah, ada fase perkembangan menurut Piaget. Yang pertama tahap sensorimotor, yaitu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, terjadi di umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasi konkret, terjadi di umur 7 sampai 12 tahun. Dan tahap operasi formal, yaitu umur 12 tahun ke atas. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama faktor hereditas, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pembentukan, yang keempat faktor kematangan, yang kelima faktor minat dan bakat, dan yang keenam faktor kebebasan. Nah, untuk yang ketiga self-efficacy. Nah, melalui analisis sintetis dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah sebuah keyakinan yang berada di dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, apabila seseorang ingin memenuhi kebutuhan sesuai tujuan yang ditetapkan, maka seseorang tersebut harus didorong terlebih dahulu. Nah, seseorang dengan self-efficacy yang tinggi cenderung akan mudah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya daripada individu yang memiliki self-efficacy yang lebih rendah. Nah, karena orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, ia memiliki keyakinan yang cukup kuat atas kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia tidak akan ragu mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan. Nah, Bandura mengungkapkan bahwa self-efficacy terdiri dari tiga dimensi. Yang pertama ada level, yang kedua ada strength, yang ketiga ada generality. Nah, dampak self-efficacy menurut Panjares. Yang pertama, self-efficacy mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan dibuat oleh individu. Nah, yang kedua, self-efficacy itu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan oleh individu. Nah, menurut Bandura terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy dari individu. Nah, yang pertama itu ada faktor budaya, kedua faktor gender, yang ketiga sifat dari tugas yang dihadapi, yang keempat intensif eksternal, yang kelima status atau peran individu dalam lingkungan, yang keenam informasi tentang kemampuan diri. Nah, yang keempat ada transformasi. Nah, transformasi geometri adalah operasi yang diberikan pada gambaran geometri dari suatu objek untuk mengubah posisinya, orientasinya, atau ukurannya. Hearn dan Baker tahun 2004. Nah, transformasi
adalah aturan yang memetakan antara suatu benda dengan bayangan benda tersebut. Nah, transformasi dapat diperagakan dengan perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan ke kedudukan lainnya. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Nah, dalam matematika, geometri merupakan ilmu yang menerangkan mengenai sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Nah, sedangkan transformasi ini dapat diartikan sebagai perubahan rupa. Nah, di sini dalam penelitian ini, peneliti mengambil KD 3.5 dan 4.5. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, yang pertama Muhammad Yunus dengan judul Analisis Kemampuan Kognitif Siswa Kelas 9 menggunakan pembelajaran matematika sistem daring di MTS Al-Mawasir Padang Kalua. Nah, penelitian ini dilakukan di MTS Al-Mawasir di kelas 9. Hasilnya itu setiap level kemampuan kognitif itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, untuk level C1 sangat tinggi dengan presentasi 100%. Nah, untuk C2 juga memiliki presentasi yang sangat tinggi. Nah, untuk C3 memiliki presentasi yang sangat tinggi. Dan untuk C4 memiliki presentasi yang sedang. Nah, yang kedua ada Mardianti dengan judul Analisis Kemampuan Representasi Matematis dalam menyelesaikan soal kesebangunan ditinjau dari self efficacy siswa kelas 9 MTS Nurul Jamaah Pembinaan. Nah, penelitian ini dilakukan di MTS Nurul Jamaah di kelas 9. Nah, hasil penelitian ini memiliki hasilnya itu self efficacy itu berbeda-beda di setiap indikator kemampuan representasi. Nah, untuk rangka berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui kemampuan berpikir kognitif siswa di kelas 9 SMP 6 Banjar ditinjau dari self efficacy dalam menyelesaikan soal transformasi. Nah, untuk memperoleh data kemampuan berpikir kognitif matematis siswa, peneliti menggunakan tes tertulis. Nah, untuk mengetahui self efficacy siswa, peneliti menggunakan angket. Nah, untuk menguatkan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai siswa yang dipilih sebagai sampel berdasarkan tingkat self efficacy siswa. Nah, selanjutnya semua data akan ditrimulasi untuk mendapatkan data yang kredibel. Nah, data-data yang sudah terkumpul kemudian direduksi. Nah, data yang sudah direduksi akan dianalisis dan dideskripsikan. Setelah proses analisis selesai, maka akan diketahui kemampuan berpikir kognitif siswa ditinjau dari self efficacy yang dimiliki oleh masing-masing siswa pada materi transformasi. Nah, untuk fokus penelitiannya itu berdasarkan latar belakang masalah. Nah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari self efficacy siswa SMP Negeri 6 Banjar dalam memecahkan masalah matematika pada materi transformasi. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara akurat dan sistematis. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis kemampuan kognitif siswa ditinjau dari penelitian ini dilakukan memberikan gambaran dari kemampuan kognitif siswa dari self efficacy. Nah, metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode angket, metode tes, dan wawancara. Metode angket dilakukan untuk mendapatkan hasil data kemampuan berpikir kognitif matematis. Nah, untuk mengetahui self efficacy digunakan metode angket dan untuk menguatkan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah siswa yang dipilih sebagai sampel berdasarkan tingkat self efficacy siswa.
Nah, untuk sumber datanya itu ada dua. Yang pertama data Premier, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Yang kedua data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data ini ditemukan dengan cepat. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya ada tes. Tes digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis untuk melihat kemampuan berpikir kognitif matematis siswa kelas 9 dengan jenis soal yang itu pilihan ganda yang terdiri dari 9 pertanyaan. Nah, dengan demikian jawaban atas soal PG yang diberikan siswa akan dianalisis untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif matematis siswa. Nah, yang kedua ada angket atau kuesioner. Kuesioner. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan angket untuk mengetahui tingkat self-efficacy siswa. Nah, yang ketiga ada wawancara. Pada tahap ini digunakan untuk mengecek antara hasil pekerjaan yang didapat siswa dengan rekaman hasil wawancara. Karena pada teknik ini menggunakan trimulasi wawancara dengan guru mata pelajaran serta wawancara dengan siswa untuk dikoreksi agar memperoleh hasil yang valid. Nah, untuk instrumen penilaiannya itu yang pertama ada tes kemampuan berpikir kognitif, yang kedua ada angket self-efficacy, dan yang ketiga wawancara. Nah, di sini ada kisi-kisi angket self-efficacy. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama ada reduksi, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Nah, untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga bulan April 2022. Nah, selama 4 minggu. Nah, untuk tempatnya itu penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Banjar pada kelas 9A sampai 9B. Nah, di sini terdapat angket self-efficacy, terus soal tes berpikir kognitif, dan materi transformasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.